semuanya, selamat datang di Ayo Belajar Matematika. Bersama saya Nur Ainul Miftahul Huda atau yang biasa lebih akrab disapa dengan sebutan Bu Miftah oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Nah, saya adalah seorang dosen di program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, Ayo Belajar Matematika ini merupakan kerjasama antara TVRI Kalbar dan juga program studi matematika FMIPA Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, seperti episode-episode sebelumnya nih, kita selalu main games tapi sambil belajar matematika. Nah, di episode kali ini saya juga nggak akan sendirian nih, jadi saya akan membawa mahasiswa-mahasiswa saya. Ada siapa aja nih? Halo, saya Brandon. Halo, saya Afifa. Halo, saya Tria. Halo, saya Willy. Nah, kalian lagi ngapain nih semuanya? Lagi main ya? Iya, Ya, Ibu. Lagi main apa? Kami lagi main Uno nih, Bu. Tapi sebenarnya kami udah bosan sih, Bu. Kita ganti yang lain aja yuk mainnya. Iya. Nah. Tapi kira-kira main apa ya, Kak? Nah, saya ada satu game, satu permainan yang bisa mengalihkan kebosanan kalian terhadap main Uno. Jadi nama gamesnya adalah Cryptaritem. Nah, sudah pernah tahu tentang Cryptaritem? Belum. Nah, gini ya, coba kalau misalnya kalau kita belajar penjumlahan bersusun gitu ya. Jadi 12 ditambah 13. Berapa hasilnya? 25. Jadi kan 2 tambah 3 dulu. Kemudian 1 tambah 1, 25. Gampang ya, karena angka. Nah, kalau Cryptaritem, jadi kita nggak menjumlahkan angka, tapi kita akan menjumlahkan huruf. Nah, jadi huruf-huruf itu akan kita ubah menjadi digit angka dari 0 sampai 9. Contoh soal dulu ya. Misalkan di sini ada huruf I, kemudian ada I lagi. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya adalah nanti H, kemudian I, kemudian U. Nah, jadi kita mau menjumlahkan bukan angka tapi huruf-huruf. Tapi nanti huruf-huruf ini akan kita ubah menjadi digit angka dari 0, 1, 2, sampai 9. Nah, karena ini sama-sama I, 4 angka ini, maka angkanya harus sama. Misalkan, kalau I-nya ini kita ganti 2, berarti nanti 22, ini juga 22. Harus sama, dan dijumlahkan nanti hasilnya adalah ini H, ini 2, ini U. Nah, tinggal kita tebak H dan U-nya berapa misalnya. Oh, ternyata 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Nanti 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, ternyata salah, bukan 2 angkanya. Jadi, huruf-huruf tadi harus kita ubah menjadi angka-angka dari 0 sampai 9. Nah, saya punya triknya nih. Kalau ini kan penjumlahan 2 digit ya. Ini 2 digit. Yang ini juga 2 digit, berarti kita bicaranya angka puluhan. Gitu ya, kalau satuan kan 1 digit aja, berarti angka puluhan. Puluhan ditambah puluhan, nanti hasilnya adalah ratusan. Nah, kalau nilai maksimum dari puluhan berapa? 99. Berarti ini maksimumnya adalah 99. Jadi kalau kita jumlahkan berapa hasilnya? Ini 8, ini 1, jadi 19. Nah, jadi huruf H ini pasti dia akan sama dengan 1. Nggak akan pernah sampai 2. Karena ini adalah puluhan-puluhan. Nah, maksimum dari nilai puluhan itu adalah tadi 99 ditambah 99. Jadi H ini pasti 1. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat I-nya. I-nya ini kira-kira berapa? Bisa nggak kalau di bawah 5? Enggak. Kalau misalnya I-nya kita ganti 4, berarti kan 44 ditambah 44. Hasilnya adalah 88. Hasilnya puluhan, sedangkan yang kita mau adalah ratusan. Jadi nggak boleh di bawah 5.
Kalau 55 gimana? Kalau 55 berarti hasilnya ini 0, 1, 110. Berarti sudah ratusan. Tapi teman-teman harus lihat, karena ini I, ini I, ini I, ini I, yang tengahnya juga harus I. Jadi harus sama. Kalau ini 5, 5, 5, 5, berarti ini juga harus 5 harusnya. Gitu ya. Jadi, oh ternyata bukan 5. Sekarang kita coba lagi. Kalau misalnya 6 misalnya. Kalau 66 berarti hasil tengahnya nanti harus 6. Kemudian di sini adalah 1. Nah, ini benar nggak nih? 6 tambah 6? 12. Tambah ini 7 tambah 6, 13. Ternyata bukan. Jadi 6 juga bukan. Nah, jadi berapa nih I-nya kira-kira? 5 bukan, 6 bukan. 9. Berapa? 9. 9. Coba kalau 9 nah sama ya berarti ya. Ini kan berarti sebagai I, ini I juga, ini I, ini I. Nah, ini juga harus I. Dan ini kuncinya harus sama dengan 1, angka paling depannya. Jadi dapatlah hasilnya 198. Jadi nanti I-nya ini adalah 9. Kemudian hanya ini sama dengan 1 dan U-nya adalah 8. Gimana? Oh, menarik ya teman-teman. Menarik atau bikin pusing? Menarik, menantang. Menantang. Oke, kita contohkan lagi ya, contoh yang berbeda lagi supaya lebih ketemu polanya. Kita lihat contohnya adalah AB ditambah dengan AB, hasilnya adalah BCC. AB ditambah AB hasilnya adalah BCC. Nah, di trik sebelumnya tadi B-nya ini harus sama dengan 1 ya, karena kan puluhan ditambah puluhan, kan maksimumnya tadi 99 ditambah 99. Jadi B-nya ini harus 1. Karena B-nya harus 1, berarti ini jadinya A1 tambah A1. Ini harus 1 CC. Berarti CC-nya berapa? 2. Berarti C-nya harus diganti menjadi 2. Kenapa 2? Karena 1 tambah 1, 2. Karena 1 tambah 1, 2. Berarti sebelahnya juga 2. Nah, sekarang kita harus tentukan kira-kira A-nya berapa? 6. Jadi A-nya adalah 6. Kenapa enggak 1 aja? Kan juga 2 hasilnya. Karena kalau 1 kan nggak jadi sampai ratusan. Nah, kalau 1 nanti nggak jadi ratusan, jadi nggak ketemu satunya. Jadi A-nya adalah 61 ditambah 61 hasilnya adalah 122. Gitu ya. Iya, Bu. Sudah makin cepat ya. Sekarang contoh lagi. Kita akan main yang sesungguhnya nanti setelah yang satu ini. Nah, jadi kita main contohnya aja dulu. AB ditambah BA itu sama dengan DAD. Nah, tadi dilihat ya, triknya D-nya ini harus sama dengan 1. Berarti nanti AB ditambah BA ini sama dengan 1A1. Jadi 1A1. Kira-kira berapa nilai A dan B-nya? Karena ini 1, berarti kemungkinan B dan A-nya adalah A tambah B-nya berapa? Kan A tambah B sama dengan 1. Kemungkinannya berapa? 11 kan? Berarti A dan B-nya ini bisa aja 6 tambah 5. Kemudian berapa lagi yang menghasilkan 11? 7 tambah 4. Kemudian 8 tambah 3, 9 tambah 2. Jadi kemungkinannya ini yang kita coba. 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2. Nah, dengan ketentuan seperti ini, misalkan kita coba 6 dan 5, berarti
65 ditambah 56. Ini kan karena A-nya ini 6, berarti di sini juga harus 6. Benar nggak sama dengan 161? Kan 5 tambah 6, 11. 1. 7 tambah 5, 12. 12. Nah, ternyata salah, bukan 6. Berarti 6 tambah 5 salah nih. Coba lagi, angka berapa kira-kira yang mau kita coba? 9 dan 2. Berarti A-nya 9. Berarti B-nya 2 ya. Ini 9, 2, ini 2. Ini 1, ini A-nya berarti sama dengan 9. 1. Nah, benar nggak nih? 2 tambah 9, 11. Berarti 1 ke sini, 10 tambah 2, 12. Coba 29, Bu. Oh, kebalikannya. Berarti kalau 29 ditambah 92. Terus berarti ini 1, ini 2, ini 1 ya. Berapa hasilnya? 9 tambah 2? 11. Kemudian 9 tambah 3? 12 sama 1. Jadi 121 gitu ya. Jadi kita coba berbagai kemungkinan. Nah, terakhir nih, coba kalian kerjakan. Wow. Kalau tadi 2 digit terus ya. Nah, kalau ini kita coba 3 digit. Wow. 3 digit. Berarti kalau 3 digit itu apa? Bilangan apa? Ratusan. Berarti ini saya kasih contohnya ARA ditambah ABA itu adalah hasilnya BAR. Berarti nilai ratusan ditambah dengan ratusan itu hasilnya ratusan juga. Nah, ini triknya beda nih dengan yang nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi dia harus di atas 5 supaya menghasilkan ratusan. Nah, kalau ini A-nya ini nggak boleh di atas 5 malah. Karena kalau di atas 5 nanti jadinya apa? Ribuan ya, misalnya 500. Misalnya A-nya kita ambil 5 aja, 500 ditambah 500, itu kan jadinya 1000. Jadi ada 4 digit, padahal hasilnya adalah 3 digit. Ayo, gimana caranya? Kira-kira berapa nilai A, B, dan R-nya? 3, 6, 3, 3, 7, 3. Berapa nilainya? Berarti A-nya nggak boleh lebih dari 5, tapi harus kurang dari 5. 1, 2, 3, 4. Berapa? Ayo. A-nya ini harus 1, 2, 3, atau 4. Hanya 4 kemungkinan aja. Oke, gimana Willy? Berapa hasilnya? Langsung aja sebutin. Langsung untuk A-nya itu 3. A-nya itu 3, berarti 3, 3, 3, 3. R-nya itu 6, Bu. R-nya itu 6. B-nya itu 7. B-nya itu 7. Gitu ya. Coba sekarang kita cek ya, benar nggak? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 7, 13. Berarti 1 tambah 3 tambah 3, 7. Gitu ya. Nah, nanti habis ini, setelah iklan yang satu ini, kita akan main Cryptaritem lagi, tapi versi yang berbeda. Nah, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ayo Belajar Matematika, masih di episode Cryptaritem. Nah, kalau sebelumnya kita sudah contoh nih, sudah menyontohkan, sudah mencoba 4 soal kita kerjakan, ada yang puluhan, ada yang ratusan juga. Nah, di segmen kali ini kita akan berlomba-lomba nih. Kita akan namanya Cryptaritem War, jadi perang Cryptaritem. Nah, pesertanya adalah ada Kak Brandon, ada Kak Afifa, ada Kak Tria, dan juga ada Kak Willy. Nah, di layar saya sudah membuat 16 soal Cryptaritem yang bisa kalian coba. Ini bervariasi ya, ada yang 1 digit,
1 digit tambah 1 digit jadinya 2 digit. Kemudian ada yang 2 digit ditambah 2 digit 3 digit. Ada juga 3 digit ditambah 3 digit hasilnya 3 digit. Nah, peraturannya adalah jadi kalian bebas mengerjakan 16 soal ini yang mana saja yang menurut kalian gampang. Nah, kalau sudah selesai silahkan angkat tangan kemudian mengerjakan di depan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Jadi dalam hitungan ketiga boleh mengerjakan ya, silahkan dikerjakan dulu. Nanti baru kalau sudah bisa baru angkat tangan. Oke ya, 1, 2, 3. Ada 16 soal. Kalau sudah bisa langsung aja angkat tangan. Oke, Afifa, nomor berapa? 1. Nomor 1. Oke teman-teman di rumah, nah di sini pada nomor 1 itu diberikan A ditambah B sama dengan CC. Nah untuk A itu kan pasti dari rentang 1 sampai 9 ya. Nah A atau B itu ada kemungkinan dari rentang 1 sampai 9. Tapi perlu kita perhatikan bahwa hasilnya itu memiliki 2 digit, berarti belasan ataupun puluhan. Nah, jadi kita bisa melihat dari A sama B ini kemungkinan dari angka berapa sampai angka berapa saja yang memungkinkan menghasilkan angka belasan atau puluhan. Berarti hal ini bisa menyebabkan kalau A itu bisa dari rentang 5 sampai 9. Nah, terus kita lihat nih bahwa hasilnya itu adalah CC. Berarti angkanya kembar ya, entah itu 11, 22, 33, dan seterusnya sampai 99. Nah, coba kita lihat dari angka yang paling kecil yaitu 11. Berarti dari 11 ini kita bisa membentuk angka apa saja ya, dari angka 1 sampai 9 yang kalau jumlahkan hasilnya 11. Ini kemungkinannya banyak, Bu. Jadi misalnya kita ambil angka A-nya itu sama dengan 9, lalu B-nya itu sama dengan 2, akan menghasilkan 11. Berarti dapat kita simpulkan bahwa A-nya itu sama dengan 9 dan B-nya itu sama dengan 2. Seperti itu. Oke, jadi benar ya. Jadi kita lihat, tadi kan hasilnya adalah CC, jadi 2 angka kembar. Jadi kan 2 angka kembar itu puluhan, bisa 11, bisa 22, bisa 33. Tapi kita nggak pilih misalnya 22 dan 33, kita pilih yang 11. Kenapa? Karena yang di atasnya adalah satuan gitu ya. Dapatlah hasilnya bisa juga 9 dan 2, bisa juga 7 dan 4, dan seterusnya. Oke, berarti nomor 1 ini saya tulis ya, Afifa. Oke, silahkan, nggak harus berurutan ya. Jadi boleh kalau udah bisa nomor 16 juga boleh. Ayo, kira-kira nomor berapa lagi? Nomor berapa, Willy? Saya nomor 3 aja. Nomor 3, oke. 3. Nah, jadi untuk nomor 3 ini, yang kan ada penjumlahan 3 bilangan, A tambah B itu akan menghasilkan AA. Nah, untuk penjumlahan 3 bilangan ini, kalau misalnya kita ambil 3 bilangan terbesar, yaitu 9 tambah 9 tambah 9, itu kan hasilnya 27. Nah, maka berarti untuk hasil AA nih, hasilnya pasti akan diantar. Pilihannya itu ada 2, 11 atau 22. Nah, karena A ini akan sama dengan A yang di bawahnya, maka kita bisa coba satu-satu kemungkinannya. Nah, di sini mungkin kita bisa coba langsung A-nya itu 1. Berarti 1 ditambah B tambah B itu sama dengan 1, 1. Nah, kita coba bilangan berapa yang, berarti kan ini tinggal 10 lagi. Berarti bilangan yang bisa itu kan 5 sama 5. Berarti kita bisa mendapatkan B-nya itu 5. Nah, berarti kita dapat A-nya 1 dan B-nya 5. Oke, gitu ya. Berarti A1, B-nya 5. Kenapa? Karena kita harus perhatikan juga hasilnya adalah AA, jadi 2 angka kembar.
Nah, kemungkinannya adalah antara 11 ataupun 22. Kenapa? Karena kan ini digitnya satuan. Nilai maksimumnya adalah 9. Jadi kalau 9 ditambah 9 tambah 9 itu adalah 27. Nah, dari nilai 10 sampai 27 yang angka kembar itu hanya 11 dan 22. Oke ya, berarti ini Willy. Oke, soal berikutnya. Yo, ini masih digit satuan ya yang mengerjakan. Kira-kira ada nggak nih yang bisa mengerjakan digit puluhan, bahkan yang ratusan? Ini sepertinya tercoret tadi ya. Ini. Oke, ada lagi? Bentar lagi. Nomor berapa? Nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 tuh mirip-mirip tuh. A, B, B sama dengan C, C hasilnya. Yang mudah-mudah deh, Yo. Nomor 2 aja. Nomor 2. Ya, mungkin. Gimana yang belum mengerjakan sesuai Brandon dan Tria? Aduh. Saya, Bu. Oke, Brandon, silahkan. Dihapus aja dulu ininya. Bu kertas tadi. Enggak. Ini dihapus aja. boleh, Bu. Saya mau coba nomor 6, Bu. Oke, nomor 6. Nah, di sini tuh tambah itu not. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini kan 2 digit tambah 2 digit, pasti ini ratusannya 1 n-nya. Nah, terus pertama saya ini nebak di sini. Sini kan O tambah O. Udah pasti T-nya genap. Karena 2 bilangan yang dijumlahkan pasti hasilnya genap, mau itu ganjil tambah ganjil atau genap tambah genap. Jadi T-nya ini bisa 2, 4, 6 dan 8. Nah, di sini saya coba ambil T-nya itu 8. Jadi kan nanti DO tambah 8 O plus ini 1 O, ini 8. Nah, kita lihat 2 bilangan O tambah O hasilnya 8. O-nya bisa 4 dan bisa 9. Nah, di sini saya coba yang 4. Nah, berarti ini hasilnya D 4 tambah 8 4. Di hasilnya 1 4 8. Nah, di sini 4 tambah 4 benar 8. Terus sini kita lihat D tambah 8 hasilnya 14. Nah, di sini kita bisa nebak D-nya. D-nya itu adalah 6. Berarti ini 6. Jadi 4 tambah 4 8, 6 tambah 4 14. Jadi sama kayak. Oke, benar ya. Jadi nomor 6 sudah dikerjakan oleh Brandon. Oke, berikutnya. Ada lagi yang bisa mengerjakan? Afifah, oke, silakan Afifah. Nomor berapa? 8. Oke, nomor 8. Boleh bawa ke atas? Boleh. Nah, silakan dihapus dulu. Nomor 8 tadi sama kita. 16 udah. 16 belum? Sama kita udah. Enggak. Nah, nomor 8 itu AB ditambah AB 8, sama 9 dengan tambah 9. B, C, C. Nah, sebenarnya ini metodenya sama seperti yang dicontoh tadi. Nah, yang dicontoh tadi itu, ini kan 2 bilangan yang puluhan ya. AB-nya puluhan dan AB-nya juga puluhan. Berarti memiliki nilai yang sama. Yang menghasilkan kalau dijumlahkan itu hasilnya BCC dalam bentuk ratusan. Nah, kalau misalnya puluhan ditambah puluhan yang bisa menghasilkan ratusan, berarti kita harus nilai AB-nya itu harus di atas 50. Di atas 50 ya. Nah, kita lihat kalau misalnya 50 ditambah 50 itu kan 100 ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya 100
ini kan berarti B-nya 0, B-nya 0. Sedangkan di hasilnya itu adalah C, berarti C itu adalah nilai yang berbeda. Berarti 50 sama 50 ini kita eliminasi. Nah, coba kita ambil kalau ujungnya itu adalah 1. Misalnya kita B-nya itu kita ganti dengan 1. Berarti A1, A1. Kalau dijumlahkan, ini hasilnya 2. Nah, berarti, bentar ya, 2. Nah, jadi A ditambah A, berapa yang kalau menghasilkan satuan dari angka belasan tersebut, yaitu 2. Nah, kalau misalnya kita ambil penjumlahan angka 6, hasilnya itu adalah 122. Jadi kalau misalnya kita ganti A itu sama dengan 6, berarti 61 ditambah 61, 1 ditambah 1, 2, 6 ditambah 6 hasilnya 12. Diperolehlah A-nya itu sama dengan 6, B-nya itu sama dengan 1, dan C-nya itu sama dengan 2. Gitu, Ibu. Oke, benar ya. Jadi soal nomor berapa tadi? Nomor 8 itu dikerjakan oleh Afifah. Nah, berarti pemenang dari segmen kali ini adalah Afifah. Nah, teman-teman semuanya, pada dasarnya Cryptaritem ini juga sering muncul di Olimpiade ya. Jadi teman-teman bisa mulai latihan kalau mau ikut Olimpiade. Nah, jangan lupa saksikan terus Ayo Belajar Matematika, karena kita akan menemani teman-teman semuanya untuk belajar matematika sambil bermain.